Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pemirsa kajian online PC Balai Indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Pemirsa kajian online PC Balai Indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam kajian tafsir pembahasan berkaitan dengan ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Lebih tepatnya saya menjelaskan Quran surat At-Tahrim ayat 6, 7 dan 8. Karena di sana pada ayat 6 diawali oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ayat yang ke-6 sudah saya jelaskan. Ya, seperti biasa saya menjelaskan tidak secara langsung satu ayat, tetapi sebagian-sebagian. Demikian pula saat ini ya, kita sudah masuk ke ayat yang ke-7. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang kafir. Menurut ahli tafsir, seruan ini yaitu diseru ketika inda dukhulihi munar, ketika mereka masuk neraka. Baik dia itu kafir yang i'tiqadi, demikian pula kafir yang amali. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah menyeru, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan la ta'tazirul yaum. Pada hari ini kalian tidak bisa mengemukakan alasan. Semua alasan tidak akan diterima. Itu sudah dijelaskan ya di video-video sebelumnya. Karena itu silakan untuk menonton kembali, menyimak kembali video-video yang telah kami sajikan di channel kajian online PC Balai Indah. Ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya yakni dengan ungkapan innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada ungkapan ini kita akan bahas ya. Di sini terdapat rahasia-rahasia yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Di sini ada kalimat al-jaza, tujzauna, dibalas. Jadi yang disebut dengan al-jaza itu adalah balasan ya. In khairon fa khairun, jika baik maka balasannya pun baik. Nah, itu yang disebut dengan balasan. Jadi balasan itu adalah mencukupkan perbandingan. Maksudnya bagaimana mencukupkan perbandingan itu, ketika sesuatu yang baik maka dibalas dengan yang sama, yakni dengan yang baik pula. Itu dicukupkan.
Demikian pula kalau yang buruk, yang disebut dengan balasan yakni dibalas dengan yang buruk. Itu yang disebut dengan al-jaza. Dicukupkan keburukan terus berlanjut, akan berhenti dengan adanya balasan nanti di akhirat. Demikian pula kebaikan, terus kita dituntut untuk melakukan kebaikan, akan dicukupkan dengan kebaikan pula. Nah, itu yang disebut dengan tujzauna atau al-jaza yang sering kita dengar. Ada keistimewaan dari ungkapan ini, apa? Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk perbuatan yang buruk dibalas dengan ungkapan ma kuntum ta'malun. Jadi kalau perbuatan buruk, ma kuntum ta'malun. Sedangkan perbuatan yang baik pakai bima kuntum ta'malun. Di sini terdapat keistimewaan makna. Ya. Sekali lagi, kalau untuk keburukan dengan ungkapan ma kuntum ta'malun tanpa ada sedangkan untuk kebaikan menggunakan bima kuntum ta'malun. Silakan dicek di dalam Al-Quran. Jadi balasan bagi orang-orang yang berbuat keburukan, bagi orang-orang yang kafir, yakni tanpa tanpa huruf jar yakni ungkapannya ma kuntum ta'malun. Sedangkan bagi orang yang beriman, bagi orang-orang yang soleh, semua perbuatannya itu dibalas dengan apa? Bima kuntum ta'malun, menggunakan Apa sih perbedaannya? Nah, di sini dijelaskan. Yang pertama, bahwasanya kalimat innama tujauna menggunakan innama bermaksud membatasi. Maksudnya apa? Bahwasanya mereka orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat tidak akan dibalas kecuali dengan dosa itu. Jadi dibatasi. Orang melakukan kekufuran, orang melakukan kemaksiatan akan dibalas sebagaimana ukuran dosa itu, begitu. Allah tidak akan mengungkapkan ungkapan innama bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Kenapa? Karena berkaitan dengan kebaikan itu, balasannya itu tidak dibatasi, bahkan dilipat gandakan. Demikian pula dengan penggunaan bima kuntum menggunakan ya. Sedangkan untuk orang kafir atau orang yang berbuat maksiat makuntum tanpa huruf jar memiliki makna kalian akan dibalas berdasarkan amal kalian. Ini merupakan keistimewaan dalam persamaan. Jadi betul-betul sama. Jadi orang-orang yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan itu kan sama. Demikian pula ukurannya pun akan sama gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melebihi siksaan buat hamba yang melakukan perbuatan dosa gitu. Jadi kalau diungkapkan itu yang namanya orang berbuat keburukan kalau dibalas itu suka lebih begitu. Sekali lagi, orang berbuat keburukan lalu kita mau membalas. Nah, biasanya itu melebihi daripada keburukan yang dilakukan oleh orang itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti itu. Pasti berkaitan dengan keburukan akan dibalas dengan keburukan, demikian pula seukuran begitu. Makanya ungkapannya dengan ma kuntum, tidak menggunakan Demikian pula berkaitan dengan balasan orang kafir atau orang yang bermaksiat digunakan dengan ungkapan al-jaza. Nah, al-jaza itu bermaksud al-inqita. Maksudnya apa? Keburukan akan dibalas dengan seukuran keburukan itu tanpa akan ditambah atau dilanjutkan. Jadi dengan ungkapan innama tujauna ma kuntum ta'malun ini menunjukkan bahwa keburukan pasti dibalas keburukan, demikian pula seukuran dengan keburukan itu tidak akan terus dilanjutkan, tidak akan terus ditambah siksaannya itu, balasannya itu tidak akan mungkin.
Selama orang itu berbuat keburukan, seukurannya misalkan seukuran 100%, 10%, 80%, maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpakan kepada orang yang bermaksiat itu sama. Maksiatnya 80%, maka balasannya pun akan 80%. Keburukan dilakukan 90%, maka balasannya pun akan 90%. Tidak akan ditambah, tidak akan dilanjutkan. Nah, berbeda hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kalau melakukan kebaikan. Kalau berkaitan dengan kebaikan, maka akan senantiasa dilipat gandakan. Dengan demikian hal itu mengandung maksud bahwasanya keburukan akan dibalas seukuran keburukan itu tanpa ditambah, dan kebaikan akan dibalas lebih dari yang dilakukan. Banyak ayat yang menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya Quran surat An-Nur ayat 38. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Mereka mengerjakan yang demikian itu, kebaikan, supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlih, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dalam ayat yang lain pula Quran surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati, barang siapa yang membawa amal baik, yang melakukan amal baik, falahu asyru amsalihha, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Jadi kalau melakukan kebaikan itu, dibalasnya itu oleh Allah tidak akan mungkin seukuran, tetapi akan lebih. Tapi kalau berkaitan dengan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya seukuran, setimpal begitu, sebandingnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melebihkan, melanjutkan siksaan bagi hamba yang melakukan dosa apabila dosa itu telah dibalas. Tidak seperti itu. Demikian pula dalam Quran surat An-Nisa, innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. Ya, kalau misalkan mau kita perhatikan gitu kan, orang yang bermaksiat itu, orang yang kufur kepada Allah itu kan bahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bermaksiat, ya, orang mencuri, napasnya dari Allah, tangannya dari Allah, otaknya, akalnya dari Allah. Tapi dia bermaksiat. Nah, seharusnya gitu kan. Bagi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk membalas orang yang mencuri itu berlipat-lipat ganda. Kenapa? Karena itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi digunakan disalahgunakan begitu. Tapi Allah tidak seperti itu. Tetap saja Allah akan membalas seukuran daripada maksiat itu. Begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi sedikit pun bagi orang yang melakukan dosa dari hal balasannya. Tetapi wa in taku hasanatan, dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, maksudnya kalau kebaikan yudhaifha, niscaya Allah akan melipat gandakan. Selanjutnya pula wallahu yudhaifu liman yasha, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Masya Allah. Jadi minimal melakukan kebaikan itu dalam hadis akan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau di dalam Al-Quran Allah melanjutkan ayatnya wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tapi kalau keburukan tidak seperti itu. Keburukan cukup saja. Kalau dosanya 50%, maka akan dibalas sebagaimana ukuran dosa itu 50%. Tapi kalau kebaikan sedikitnya 10 kali lipat, ya. Adapun lebihnya wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Bahkan ada dalam sebuah ayat yang lebih istimewa dalam memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Dalam Quran surat Yunus dinyatakan
lilladzi ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Sampai dalam ayat itu Quran surat Yunus ayat 26, wa ziyadatun, dan ada tambahannya. Jadi bagi orang yang berbuat baik itu dipasihan surga, diberikan surga. Demikian pula wajiadah. Apa wajiadah itu? Yaitu tambahan. Apa sih yang dimaksud dengan wajiadah? Dalam penjelasan tafsir As-Sankiti, yakni ada Adwaul Bayan, beliau mengatakan, As-Sankiti mengatakan yang dimaksud dengan tambahannya selain orang yang baik itu akan dimasukkan ke surga, yakni an-nadru ila wajhillahil karim, yakni melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karim yang maha mulia. Masya Allah. Ini barangkali ya harapan yang terbesar yang ada pada orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya sekedar masuk surga saja, tetapi ada tambahannya, yakni melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terkadang barangkali ya di sini disebutkan juga surat Qaf, lahuma yasauna fiha, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Di mana? Yakni di surga. Waladaina mazid, dan pada sisi kami ada tambahannya. Masya Allah. Jadi terserah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berbuat baik, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala mau ditambah itu balasannya. Tapi untuk keburukan, ya, Allah akan balas sesuai dengan keburukan itu. Allah tidak akan mengurangi kebaikan orang yang berbuat baik dan tidak menambah keburukan orang yang berbuat buruk. Kalau orang melakukan kebaikan tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melakukan keburukan tidak akan ditambah siksaannya itu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan menzolimi seorang pun. Sebagaimana firman-Nya, wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Innallaha la yadlimun nasa syai'an, sungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun, akan tetapi manusia itu sendiri yang mendolimi diri sendiri. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taqwa sanatan yudhaifa wa yu'ti min ladunhu ajron adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya seorang pun walau sekecil apapun. Tetapi jika ada kebaikan maka Allah akan melipat gandakan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Demikian pula dalam ayat yang lain, wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan sekali-kali tidaklah Rabbu menganiaya hamba-hambanya. Wa ma dzalamnahum, kami tidak akan menganiaya hamba, walakin kanu anfusahum yadlimun, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzolimi hambanya berupa apa berkaitan dengan balasan. Ketika seseorang berbuat baik, maka dibalasnya itu akan seukuran. Ketika orang berbuat kebaikan, maka balasannya itu akan dilipat gandakan. Kebaikan hamba tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan hamba tidak akan pernah ditambahkan. Karena itu selaras Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ujung ayat ini, Quran surat At-Tahrim ayat 7, innama tujzauna ma kuntum ta'lamun, meskipun orang kafir disuruh untuk masuk neraka, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan seadil-adilnya. Tidak didasari dengan dengan kezaliman Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa orang kafir. Karena dia kafir, lalu Allah menambahkan siksaannya terus menerus hamba itu disiksa. Tidak seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya seukuran dengan kemaksiatan, dengan kekufuran yang hamba lakukan. Karena itu dari apa yang saya paparkan di sini terdapat pelajaran bahwasanya keburukan akan diadilkan, sedangkan kebaikan akan dilipat gandakan. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.